Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Halo, perkenalkan nama saya Brian Matthew Alexander. Dengan kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang gedung sate yang ada di Bandung. Nah, PPT ini atau bisa dibilang presentasi ini kita dibuat oleh dua orang, yaitu saya sendiri dan Yusuf Arimatea Letor. Nah, di sini juga kita akan menceritakan apa sih sejarah-sejarah, tujuan awalnya, dan apa aja sih kayak, eee, asal nama dari gedung sate ini, dan ada tips-tips atau menurut kami itu adalah saran-saran supaya bisa mengembangkan gedung sate ini supaya bisa menjadi lebih baik selama masa pandemi ini. Nah, next next, di sini ada gedung sate. Di penjelasan kali ini adalah, gedung sate ini kan bukan seperti sate atau apa gitu, karena menurut kami juga, menurut orang-orang yang mendengar gedung sate ini dikira ini tempat kuliner, padahal ini bukan. Karena gedung sate ini aslinya itu sebagai tempat museum sejarah sejarah yang ada di Bandung ini, dan di sini juga ada banyak macam barang-barang bersejarah selama masa penjajahan Belanda. Nah, di sini juga kita aslinya ada peninggalan yang benar-benar sangat unik banget yang ada di Bandung. Dan nama ciri khas ini, kenapa sih kita, bukan kita, kenapa sih nama gedung ini diberi nama Sate, Gedung Sate? Karena di sini ada macam kayak monumen gitu yang ada di atas gedung itu yang bisa dibilang mirip banget dengan sate gitu. Jadi kayak ada daging-dagingnya gitu, kayak ada bulat-bulatnya di tengah, habis itu ditusuk. Dan di situ diberi namalah Gedung Sate karena benar-benar mirip banget dengan sate. Dan di sini juga gedungnya itu berwarna putih pada masanya, pada waktu itu sebelum luntur, karena gedung ini sudah lama banget dibangun. Nah, dan di sini pembangunan gedung sate itu bisa dibilang banyak banget batu-batu yang digunakan untuk membangun ini. Nah, di sini ada batu-batu, ada salah satu contohnya yang ada di gambar ini, kayak ada batu kali, ada batu gelas, dan di sini juga kolom bangunannya juga dibuat dari baja asli Swedia. Nah, sejarahnya nih, pasti kita sebelum mengenal lebih dalam lagi, pasti kita harus mengetahui kan, apa sih sejarahnya, kenapa sih sampai gedung sate ini dibuat gitu, dan kenapa sih sampai nama ini dijadikan dari gedung sate. Habis itu apa sih nama awalnya gitu dari gedung sate ini. Nah, dari sini gedung sate itu dibangun pada tanggal 27 Juli 1920, yang dimana dulu nama gedung ini yaitu Government sejarah berdiri gedung ini. Dan di sini juga gedung sate ini tercatat oleh, bisa dibilang kayak batu pertama terletak pada 27 Juli 1920. Nah, peletakan batu pertama ini dilakukan oleh Johanna Catherine Kops, yaitu adalah putri sulung dari wali kota Bandung pada saat itu. Waktu itu yang dipimpin oleh B. Kops. Nah, bersama dengan Petronella Resnel Levenson yang menjadi Wakil Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum. Nah, di sini juga kita bakal tahu nih kayak pembangunan gedung ini awalnya juga untuk Belanda, bertujuan untuk menjadi pusat pemerintahan Belanda. Kenapa sih jadi pusat pemerintahan Belanda? Karena di sini bisa dibilang kayak iklim ya yang ada di kota Bandung ini benar-benar mirip banget dengan yang ada di Prancis Selatan sana. Nah, di sini kenapa dijadikanlah sebagai ibu kota di Bandung tersebut. Dan di sini fungsi awalnya kan kita belum tahu nih, kan gara-gara zaman sekarang untuk sekarang ini saat Indonesia merdeka, gedung sate ini dibuat menjadi museum. Nah, pasti kan dengan ini kan Belanda kenapa sih membangun ini, kan? Dan pasti ada alasannya gitu. Dan di sini fungsi awal dari gedung sate ini adalah sebagai aktivitas departemen lalu lintas dan pekerjaan umum, bahkan sempat menjadi pusat Hindia Belanda di Bandung. Nah, sejak tahun 1980, gedung ini dikenal dengan sebutan kantor gubernur karena gedung ini sebagai sentral acara pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya diperintahkan di Jawa Barat menempati gedung Kertamukti di Jalan Braga, Bandung. Nah,
tujuan pembangunan ini yaitu bisa dibilang kayak berlokasi di Jepang. Di Ponorogo 22 Bandung mempunyai bisa dibilang fungsi utama sebagai kantor sentral pemerintahan Gubernur Jawa Barat. Namun gedung ini juga bisa dibilang salah satu lokasi wisata paling populer, bahkan sangat-sangat ramai sekali yang bisa dibilang dikunjungi oleh kumpulan dari murid-murid sekolahan untuk kayak belajar sejarah tentang gedung sate ini, atau misalkan orang turisme dari luar Bandung atau maupun dalam Bandung untuk melihat apa aja sih yang ada di dalam gedung sate ini gitu. Misalnya paling ramai itu pekan. Nah, pada masa ini yang paling sering dihadapi oleh gedung sate kan saat ini ada terjadinya pandemi dari 2019 sampai sekarang ini. Dan di sini juga bisa dibilang gedung sate ini benar-benar terpuruk banget, dan bisa dibilang orang-orang dari luar itu tidak bisa memasuki ke gedung sate ini. Kenapa bisa gitu? Karena menurut berita ada 49 aparatur sipil negara yang ada di gedung itu terkena COVID. Jadi keputusannya ini adalah gedung sate akan ditutup secara total. Jadi hanya pekerja-pekerja doang yang hanya bisa untuk datang ke sini. Dan di sini itulah kenapa bisa dibilang gedung sate ini tidak diketahui oleh orang luar yang belum pernah ke gedung sate ini. Nah, dari kebersihan di sini menurut saya selama masa pandemi ini kan karena orang dari luar untuk masuk ke dalam kan lebih sedikit lagi, hanya pekerja-pekerja saja. Jadi menurut saya dan teman saya kebersihan yang ada di dalam gedung sate ini sangat-sangat bersih dan sangat terawat, karena dari awal sebelum masa pandemi saja kebersihan di gedung sate ini bisa dibilang cukup terjamin sekali. Dan itu kenapa kebersihan yang ada di gedung sate ini sangat bisa dibilang stabil dan bisa dibilang cukup sangat bersih. Dan di sini biasanya sampah-sampah yang ditemukan oleh petugas biasanya paling sering adalah kayak bungkusan-bungkusan kayak cemil-cemilan ataupun kayak bungkusan permen. Nah, ini salah satu kondisi nih yang bisa dibilang lihat di foto paling atas ini adalah kondisi gedung sate pada masa pandemi ini gitu. Dan di sinilah itu kenapa kita nggak bisa masuk atau mencari gambar-gambarnya lagi, karena benar-benar ditutup banget oleh gerbang dan benar-benar dikasih aksesnya sangat-sangat minim sekali. Dan di sini juga adalah foto dalamnya waktu sebelum masa pandemi, dan di sini bisa dilihat di sini kondisinya cukup bersih banget dan sangat-sangat rapi banget di situ. Dan di sini pasti kan kita bingung banget kan. Nah, di sini ada denahnya. Denahnya yang bisa dibilang cukup sangat detail sekali, yang bisa bilang kayak orang melihatnya bisa cepat mengerti gitu. Dan di sini ada foto di monumen yang ini ada gambar monumen yang mirip sate itu. Kenapa? Kalau kalian bingung, di sinilah ada gambar yang monumen yang mirip banget dengan tusukan sate, yang bisa dibilang asal usul nama ini menjadi gedung sate. Nah, aku dan teman saya Yusuf memiliki solusi nih yang bisa dibilang cukup membantu banget untuk pandemi ini gitu. Dan di sini juga kenapa sih saya memberikan contoh seperti Martin Museum Jakarta, Asian African Museum di Bandung. Nah, di sini aku memberikan ide supaya kita orang-orang luar yang bisa dibilang belum pernah ke gedung sate atau ada yang kangen lagi untuk melihatnya, kita bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Dan di sini aplikasi yang dibuat ini seperti virtual. Kan kayak orang nggak mungkin kan hanya untuk tertuju seperti video-video aja gitu, karena bisa dibilang cukup membosankan kan. Dan di sini dengan virtual ini kami menambahkan sebuah kayak misalkan ada sebuah monumen yang seperti ini, atau bisa kelihatan seperti ini, earphone. Jadi kalau misalkan membaca monumen ini, jadi kita mengeluarkan banyak informasi tentang ini. Dan di sini apa sih kita berusaha untuk menciptakan sebuah video di mana menemukan benda ini gitu, supaya
kita sebagai pengunjung atau yang ikut untuk melihatnya itu cukup memukau dan bisa dibilang bisa gampang untuk dimengerti. Dan di sini kami berusaha untuk menempatkan harga di Rp10.000 karena dengan akses ini dan bisa dibilang cukup memakan kuota dan tenaga yang cukup banyak itu kenapa kami mengset harga di Rp10.000 dengan harga awalnya sebelum pandemi yaitu Rp5.000. Dan di sini kami juga aslinya ada sedikit masukan tentang kebersihan, tapi menurut kami untuk menambahkan masukan ini tentang kebersihan itu bisa dibilang kayak cukup tidak berefek gitu karena dengan di sini juga banyak banget gitu, udah ada banyak tong sampah dan para petugas yang ada di sana itu sangat rapi banget dan sangat rajin untuk membersihkan lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Jadi benar-benar gedung saat ini sangat terawat banget dalam segi kebersihan. Dan di sini juga gedung sate yang bisa dibilang sangat sangat rapi dan bisa dibilang ramah sekali petugas-petugas yang ada di dalam ini. Jadi tidak ada masukan lain selain solusi untuk bisa membantu gedung sate ini untuk mengenalkan kayak barang-barang yang ada di dalam gedung sate tersebut. Dan di sini sekian dan terima kasih dari kami kelompok 9 yang ada di Pelajaran Bahasa Indonesia Matkul. Dan di sini saya Brian Matthew Alexander izin untuk mengundurkan diri. Terima kasih.